yang gue sorotin sih gini ya. Tugas striker tuh sebenarnya sejatinya mencetak gol. Iya. Kalau kata BP, sesimpel itu. Tugas striker tuh Dan mencetak Revers gol. itu menurut gue punya naluri gol. Sesimpel itu dia bisa cetak gol gitu, dia walaupun golnya tap-in atau apalah ya kan, tapi dia bisa golin sesimpel itu. Iya. Struijk debut senior 0. Betul bener. Dia golin U23. Padahal gitu. dari kapan tahu Iya. ya main deh. Modal rambut ikal. Sebenarnya ada kelebihannya deh. Ganteng. Bukan. Oh bukan. Passing pelan, kepelanan. Itu kelebihan dia tuh. Iya. Kan Ragnar hampir gol. Aduh, passing pelan banget. Indra Syafri siap membawa Garuda Muda terbang tinggi di kancah Asia. Selengkapnya di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tak tiket bandol, cek sana, cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obral semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Api, ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Nih ya, dua W. W momen. Lawan apa? Maladewa. Maldives. Sama Timor Leste. Menang 2 kali. Ya. Sebenarnya sepele sih. Iya. Sebenarnya sepele lawannya. Ya tapi menang tetap menang. Iya. Kalau kalah dihujat lah. Iyalah. Iyalah. Lagi oke aja nggak kalah. Allah. Lagi oke aja nggak kalah kacau lu. Dilawan? Penentuan lawan Yaman. Iya. Penentuan. Sebelum lebih lanjut perkenalan diri dulu. Boleh. Alsab di sini, ada Alsab jangan sampai lari. Bersama siapa di sebelah gua? Bersama Inoel Gallagher yang telah kembali. Gallagher Gallagher. Di seberangnya ada siapa? Nando Gallagher. Nando Gallagher juga. Nggak boleh sama. Iya, oasis. Dewa enggak aja. Nama gua Dewa enggak. Enggak, nama lu sekarang Dewa Bampuki. Dewa Bukan julukan lu. Kenapa emang? Dewa Bampuki udah Enggak, keren. mau Dewa enggak juara aja. Bampuki. Kok maksa sih? Kenapa nama gua? Pukimai. Mau lu. Nggak mau. Dewa Pukimai, kalau nggak Dewa Bampuki. Enggak. Dewa enggak 2-0 Kresna. What's in? Ya gimana Liga Indonesia siap? Seru ya Do ya? Bahas timnas seru nih. Seru. Mulai lagi kan, U19. Lu nonton nggak kemarin Do? Nonton. Gimana Do 2 pertandingan awal Do? Ya U20 Sap. Kenapa U20 kelompok umur Do? Iya level kita udah nggak di situ. Maksudnya, bukan level. Kelompok umur tetap perlu lah. Kelompok umur tetap perlu, tapi fokusnya udah jelas. Kalau dulu kenapa kita pengen juara kan karena seniornya suram. Iya, jadi kita Kalau fokus di kelompok kita umur. perlu prestasi dong ya kan. Perlu pemuas dahaga aja. Iya. Evan Dimas tuh Tuhan ya. Pada masanya Evan Dimas ya kan. Cuma kan sekarang kan tujuan kelompok umur udah jelas. Buat ngambilin pemain, buat jadiin pemain dinaikin ke senior. Senior. Jadi mau menang atau kalah memang dilihatnya potensi, nggak bisa kita pungkiri kalau dilihatnya memang potensi individualnya. Potensi individual ya. Yes. Tapi tetap pakai taktikal dong. Pasti, main. pasti. Gimana taktikal Indra Syafri? Ya Indra Sapri mah dari 2014 mah kan nggak berubah. Gerasa gerusuk. Panjang-panjang pendek. Semuanya pendek ya. Iya, winger. Passing-passing cepatnya masih sama lah, dan lawannya juga nggak bisa jadi ajang pembuktian menurut gua. Nggak bisa jadi tolak ukur ya. Nggak bisa jadi tolak Soalnya ukur. Maladewa sama Timor Leste. Iya, kalau menang wajib, kita kalau juga orang. kalau menang wajib, kalau kalah nggak boleh kan begitu. Imbang aja nggak boleh, Bro. Imbang seri aja ogah kan gitu. Apalagi kalah. Lagi kalah. Indra Syafri Deo. Kita ngomongin Indra Syafri nih. Iya, objektif lah. Kata Indra Syafri nih dicap nih Iya. oleh sebagian netizen. Taktiknya tuh cocoknya buat di ASEAN doang katanya. Iya. Sebatas itu doang. Menurut tuh gimana? Siapa yang ngomong itu? Ada Banyak ya? Banyak. Gue setuju itu. Setuju. Kenapa? Kenapa lu biasa setuju kayak Indra Syafri hampir bawa U20 ke Piala Dunia loh. Hampir. Hampir. Iya, hampir. Sama, Almost STI is juga. never enough, ha? STI juga sama hampir kan. Hampir Hampir apa? Olimpiade. Tapi ntar 2026 masuk. Masuk. Pasti. Kalau itu pasti. Pasti lah. Ditarik urat lu bilang belum.
Kan dapat gimmicknya gitu. Gua ngikutin briefing aja. Jadi gimana? Kenapa deh cocoknya di ASEAN doang katanya? Ya udah emang levelnya segitu, permainannya juga nggak bisa sampai ke dunia. Lo kalau misalkan bayangin ketemu U20 Spanyol, wah udah tuh, kelar tuh hidup. Kagak udah. Enggak, itu bukan suatu hal yang buruk, Sap. Yang penting di ASEAN udah cukup ya udah. Yang ASEAN balik juga, ya balik kita juga dulu susah banget juara di ASEAN. Iya, balik lagi kata Nando. Kelas kita bukan kategori umur doang. Sekarang kan kita fokusnya di timnas senior. Tapi cocok nggak Indra Syafri menurut tuh di kelompok umur ini? Bagi gua, jujur, kagak. Kenapa? Hah? Kenapa nggak cocok? Ya jadi kagak kembang-kembang pemainnya. Udah gitu-gitu aja. Menurut tuh taktik Indra Syafri nggak cocok buat ngembangin pemain. Bukan nggak cocok, Tapi perlu dipertanyakan. perlu dipertanyakan. Iya, Kapasitasnya segitu aja ya? iya segitu aja. Ngelatih tim Liga 1 cocok kali dia. Ngelatih yang tadi aneh sama WhatsApp. Kagak, maksudnya kayak udah sampai segitu aja udah. Sampai segitu aja jadinya. Iya udah. Kagak maksudnya nggak bakal ada perubahan yang signifikan, pasti gitu-gitu aja. Kalau dia masih megang Masih kelompok megang. umur. Emang siapa yang Dan untungnya bersaing sih. Iya. oh, bersaing? Hokinya bersaing sih. Tapi siapa menurut lu yang pantas selain Indra Syafri Ada beberapa pelatih sih maksudnya yang patut disorotin gitu. buat kelompok umur ya? Kalau kelompok umur kayak gimana ya? Kalau kelompok umur bagi gua mungkin ya Hamka Hamzah bisa masuk. Hamka Hamzah. Sampai aja aja. Hamka Hamzah anjing sama Indra Syafri. Apa? Hamka Hamzah kan emang udah ngambil lisensi deh. Ya, nggak harus ngambil. Ya makanya seberjalannya aja. Yang bener jawab. Iya, itu gua udah bener. Masa mendingan Hamka Hamzah daripada Indra Syafri? Kacau lu kalau gitu lu. Ya, itu kan gini, sesuai umur. Kita lihat Kategori juga umur. kategori umur Kelompok kan. umur, ya. Nah, ini pelatih masih dibilang cukup belum berpengalaman lah. Apa salahnya Hamka sama Hamzah. iya, apa salahnya pemain sama pelatih sama-sama berkembang. Kenapa nggak Nova Arianto? Itu, gue juga mau nyebut Nova Arianto Ini sebenarnya. kan opini gua. Iya, iya. Nggak, apa yang lu lihat dari sosok Hamka Hamzah? Mantan pemain bola. Indra Syafri Nova Arianto juga. Ya maksud iya gini dia opini gua, Sap. Indra Syafri main di Padang dulu. Ya udah ya di Padang. PSP Padang. Emang kenapa Iya. Padang? Ya enggak apa-apa. Semen Padang juara dulu IPL. Edward Wilson Junior. Iya, pas lagi pecah tuh dualisme. Ya gitulah, jangan bawa sejarah terus. Maksudnya kita lihat dari sekarang-sekarangnya aja udah. Hamka Hamzah ya. Dia kan waktu itu Hamka Hamzah kenapa dia gara-gara main sama Celebrities FC? kagak pernah jadi player manager. Ya, itu udah jadi dia jadi player, jadi manager juga. Itu bisa dilihat dari situ kelasnya sih bagi gua. Dari apa? Dari player ke manager. Jadi player manager. Oh, jadi player sekaligus manager. Iya, pernah kan? Kayak Ryan Giggs. Ya, iya Karen Giggs. Karen Giggs sama Danny Welbeck. Siapa? Adam Lallana. Danny Olmo. Iya, pernah kan? Pernah aja. Dani Saputra tahu nggak Dani Saputra? Kagak. Ada Persipapati terus Iya kan? Gila di sepak bola aja. Jadi Hamka Hamzah ya menurut lu ya? Menurut gua nggak usah Oke, stop di dijudge. situ Hamka Hamzah. Kita sekarang ke pemain. Tadi udah pelatih kita urusin. Ntar balik lagi ke pelatih. Pemain kira-kira yang dari U20 nih, yang tanding kemarin, sama yang juara AFF kemarin. Tuh. Siapa yang lu lihat bakal punya potensi nih bersinar di senior? Kedepannya atau mungkin bisa diproyeksikan sekarang buat kualifikasi besok apa gimana? Kalau gue lihat sih mungkin Jens Raven layak dicoba sih. Jens Raven. Apalagi kita lah ngarepin long strike ya kan, pemer gitu. Jujur-jujuran aja ya. Jujur-jujuran aja, mending kita taruh goal getter finisher aja kayak Jens Raven. Benar. Tapi ntar nggak ada yang ngepres katanya. Kan yang bisa ngepres trik dong. Iya, Ragnar aja yang press itu. Gak ada yang ganteng lagi. Gila, gak ada yang ganteng lagi. Masa gila aja. Gak ada yang ganteng lagi. Jens Raven sama Doni Tri Pamungkas sih. DTP. Pantas ya DTP. Mungkin buat main belum sih. Buat main belum? Cuman ya buat nyari jam terbang suruh ikut latihan sama senior-senior, apalagi suruh ikut latihan sama Bang Jai kan. Nyari pengalamannya aja buat ningkatin skill dia sih. Cocok ya DTP. Cocok. Kenapa DTP cocok? Bagus jadi. Gua sukanya Kapten. Doni tuh mainnya simple, nggak neko-neko. Enggak lah, enggak juga. Kita enggak bahas klub di sini. Tapi emang bagus nggak? Gue nanya beneran emang bagus DTP itu. Bagus kemarin bagus. Yang dia kapten Kan kapten 20 bagus. menurut gua Bagus, dia lumayan. kapten salah satunya gara-gara itu sih. Tenang.
dan nggak flamboyan gitu stylenya. Kalau back modern kan kalau dia mau ngecoh lawan kan gocak-gocak, kalau dia ya udah main aman aja. Main sesuai kesukaan pelatihnya aja ya. Ya sesuai kapasitas dia sadar diri lah, nggak bisa main flamboyan, ya udah main simple aja. Gak baik cengkune istilah kalau katanya. Iya. Batak. Gak baik ngambil resiko. Main aman lah. Kan aman pasti. Ya kan tujuannya pertahanan kan itu kan, ngamanin. Simple, kan buat gaya-gayaan. Dia Dia baik kan? Back kanan. Baik kan. Kiri juga bisa dia. Kanan kiri dah. hidup dua-duanya. Jangan tuh kayak gitu deh. Lumayan, makanya potensi lah, potensi. DTP sama James Raven. James Raven sih. James Raven kan dibanding siapa? Dimas sama Sananta. Pada buat Hoki nggak disebut. Lagi gacor dia. Orang banget Hoki nggak disebut. Apa yang ngomong? Dimas. Aku biasa begitu. Dimas Sananta Hoki. Dibanding itu menurut lu Ravens? Oke kok di bawah. Ya sebenarnya sih 11-12 sih, cuman ya kalau gue lihat sih ya ada potensi aja sih. Apa yang ya diunggulin dari Ravens? Satu body balance sama positioning sih dia. Positioningnya bagus. Kalau kita lihat kan golnya kebanyakan tap in kan. Ya. Walaupun banyak, ya dia pinter cari posisi aja sih Iya. menurut gue sih. tap ini susah lah nyari posisi tap. Iya. Tap ini gampang nyari posisi. Nyari posisi susah bener. Itu juga. Lah. Dari 3 striker tuh, Hoki, siapa lagi? Sananta. Gak ada Hoki dong. Sananta, Dimas, Ravens, lu peringkatin. Peringkatin ya. Hmm. Satu Ravens, Satu Ravens ya. satu Ravens. Berarti jadi pilihan utama nih menurut lu buat Ya, ganti ya strike ya. menurut gue juga Ravens patut dicoba karena dia pertama top skor di AFF, top skor timnas ya. Top skor timnas. Terus kemarin juga gacor. Dan buat gua alasan apa lagi gitu. Pasang apa lagi nggak dipasang ya? Kayak kemarin-kemarin Andrew Safri ngomong alasannya karena biarkan pohon matang, buah matang sesuai usianya gitu. Ya menurut gue dia udah matang di 20. Udah matang. Harusnya naik level. Harus sudah dipetik tuh. Harus udah dipetik. Kalau enggak dia bisa busuk kan kalau ibaratnya kalau nggak Busung. dipetik. Apa enggak dia tukeran sama strike ya, Dok? Bisa, itu masuk dua opsi kan. Strike nggak dipanggil maksudnya. Kita sih. Enggak, kita jadi timnas sistem degradasi. Iya. Promosi aja. Yang perform naik aja. Itu lebih Idealnya kayak gitu biar Idealnya kompetisi. kayak gitu. lebih kompetitif jadinya. Tapi kita nggak tahu apa yang di kepala ST ya. Kalau kata anak TikTok mah pelatih lebih tahu. Pelatih lebih tahu. Tapi di sini kita lebih tahu nggak sih? Iya, Kayak gini. Kalau soal strike ya. Kalau soal strike ya, nggak. Lu punya striker sekelas Dimas Derajat. Badan gede, lari mau, ngepres mau. Ravens golnya yang banyak. dipilih orang ganteng. Berarti ganteng privilege luar Iya. biasa ya Dewe. Gak ganteng nggak main. Di sini, iya kan? Nggak ganteng nggak main. Entertain sinetron anjing. Ya kalau misalkan bayangin ya, bola udah masuk, tapi yang di depannya kelamar-kelamar mana bisa gol. Iya. Ya yang gue sorotin sih gini ya. Tugas striker tuh sebenarnya sejatinya mencetak gol. Iya. Kalau kata BP, sesimpel itu. Tugas striker tuh Dan mencetak Ravens gol. itu menurut gue punya naluri gol. Sesimpel itu dia bisa cetak gol gitu, dia walaupun golnya tap in atau apalah ya kan, tapi dia bisa golin sesimpel itu. Iya. Struik debut senior 0. Betul bener. Dia golin U23 Padahal gitu. dari kapan tahu ya Iya. main Dewe? Modal rambut ikal. Terus juga di klubnya kan dia nggak dipasang di striker kan, Aduh, emang dipasangnya di Sayap. winger kan dia. Iya. Makanya sebenarnya paling cocok yang gantiin starting ya, nomor 9. Emang Dimas nggak sih? Lu setuju nggak sih Dimas Derajat? Antara Ya, antara Ravens, itu tadi. antara Ravens atau Dimas Dimas Derajat. Derajat. Pokoknya Iya. ada opsi baru. Ada dicoba, harus punya apa ujung tombak baru kita itu. Entah Dimas, entah Ravens, patut dicoba. Kalau gue lebih masih ke Dimas sih sebenarnya. Dimas Derajat ya? Iya, kalau tadi Secara kematangan gue setuju Iya. Dimas, tapi kenapa Ravens gue bilang patut dicoba karena dia bisa cetak gol, itu pertimbangan gue. Jadi ya menurut gue ya coba aja itu berdua, Struik gantian dulu, turun dulu. nggak dipanggil Bisa dulu. main ke 2-3. Oh, iya sih. Nggak dipanggil, gue Iya, setuju aja. oke aja. Kalau sampai nggak dipanggil mah Ya nggak apa-apa. enggak lah, dia di bench atau enggak Hoki dulu yang enggak dipanggil dong harusnya. Kalau nggak Iya. pura-pura cedera lah ya. Tapi strike sebenarnya ada kelebihannya deh. Ganteng. Bukan. Oh bukan. Passing pelan, kepelanan. Itu kelebihan dia tuh. Iya. Kan Ragnar hampir gol. Aduh, passing pelan banget. Nggak tahu capek, nggak tahu taktik, nggak tahu apa. Ya sama ini juga sih kalau gue ngelihatnya, kalau strike dimainin terus tapi dia nggak bisa cetak gol atau nggak perform, takutnya
nggak sehat juga buat ruang gantinya. Iya emang. Maksudnya kan dia juga pasti ngedown nggak sih? Ya ada kritikan gitu. istilahnya Dia anak Motivasi lah dari pemain lain lah. dia anak masin. Dia anak Iya. masin. Udah pasti dia udah males lah. Iya. Mau mainnya dia lagi. Nggak apa salahnya sih kita pakai pemain lokal gitu. Seenggaknya emang strikernya lebih matang pemain lokal ya. Ya udah pakai aja. Dimas Sananta juga masih bagus kok. Maksudnya masih berkompeten di posisi itu. Layak dicoba lah. Iya, apalagi di sini katanya dari stok timnas pusat lagi nggak ada nih. Kita juga nggak ada. Masa gua operin ke lu? Ya kan katanya gitu kan. Dari timnas pusat ya. Iya dari timnas pusatnya nggak ada. Iya, Stoknya lagi kosong. Stoknya lagi kosong. Ya udah pakai aja yang lebih mateng gitu. Depay masih dipakai kan? Iya Depay-nya masih dipakai. Nah maksud gua tuh kenapa nggak mencoba aja gitu yang lokal aja gitu. Walaupun memang Sananta sama si Dimas Derajat itu main di liga lokal, tapi seenggaknya masih oke kok untuk ganti Struijk. Nggak harus karena Patut dicoba lah. patut dicoba gitu. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau perform ya pertahanin. Gas. Gas. Kalau nggak perform juga harusnya dipertahankan. Iya 2-3 Daripada kesempatan. Struijk. Iya, udah Struijk bagi gue ya pintu kesempatan udah cukup. Udah terlalu banyak ya Dewe. Udah keterlaluan, bukan terlaluan. udah keterlaluan. Udah patutnya dia tuh introspeksi diri lah. Udah diselingkuhin berkali-kali ibaratnya. Iya, gitu ya. udah. Sorry bro, lu modal ganteng nggak nyetak gol nggak usah deh. Gitu, tar aja. Dimas main mas, kalau gue cerita. Mas main mas. Sintayong juga udah bisa Bahasa Korea dong. Enggak, dia udah bisa ngomong bahasa Indonesia. Kemarin nelpon gue pakai bahasa Indonesia nih. Dimas kamu main sekarang gitu. Iya, Gitu ya. iya. Nggak percaya? Gimana yang bener ngomong gimana dia bahasanya? Nggak tahu gue gimana. Nggak bisa gue logat Korea. Tapi dia kan maksudnya cinta tanah air juga lah. Walaupun tanah air. cinta tanah air. Nggak harus pemain orang asing itu nggak cinta tanah air dong. Buktinya kita di sini pemain kita banyak yang asing yang bule. Tapi Nggak hatinya ada lah kalau udah bela tim nasional nggak ada Semua istilah pemain sama. asing. iya, tapi nggak tahu nanti kalau udah pensiun. Pemain abroad iya. Asing. Iya. Diaspora turunan. Turunan. Tapi Bahas-bahas diaspora nih kan. ya. Kita nyerempet lagi ke Indra Syafri. Aduh. Indra Syafri Fanboy itu. dicap juga nih oleh netizen. Apa? Banyak juga yang ngecap Indra Syafri anti pemain diaspora. Dari lu dong gimana dong menurut itu? Ya menurut gua ya, dia kan sejauh ini kelompok usia prestasinya bagus. Bagus bener. Selama dia prestasinya bagus ya nggak masalah. Itu kan balik lagi pemain itu subjektivitas pelatih. Kalau memang dia lebih suka pemain lokal karena pertama kendala bahasa. Indra Syafri mungkin nggak bisa bahasa Inggris, ya kan? Dibanding diaspora nggak bisa bahasa Indonesia, susah dong. Menurut dia lebih gampang komunikasinya, ya bisa diterima. Kedua, culture budaya, weather apa? Cuaca. Harus adaptasi ke sini, sementara pemain kelompok usia kita udah biasa lari-larian panas-panasan, lebih 90 menit lebih oke. Ya nggak masalah. Gitu loh. Selama dia menang dan berprestasi nggak masalah, tapi ketika dia udah keluar dari tracknya, udah kalah-kalah, permainannya juga nggak berkembang, permainannya nggak menunjukkan perkembangan yang bikin pemain timnas kita prospek ke depan gitu, ke senior ya baru kita pertanyakan kenapa keputusan ini kenapa. Tapi kan selama dia berprestasi kan sih nggak masalah, itu kan subjektivitas pelatih. Lu nggak bisa menyalahkan Sama kayak tadi, kenapa ST tetap mainin Struijk, ya itu karena mungkin baik lagi Iya. kita harus hargain itu ya. iya, selama dia masih sesuai target dan prestasinya yang ditargetkan tercapai, kita nggak bisa komen apa-apa. Kecuali dia udah banyak keluar jalur, baru kita bisa mempertanyakan kenapa. Kalau lu pasang Dimas waktu itu, kita bisa menang. Mungkin kalau lu panggil Revan, kita bisa cetak gol dan lain-lain. Itu kan worst case-nya lah kasarnya ya kan. Tapi kalau sekarang kita masih bisa tahan imbang Arab, kita bisa cetak gol lawan Arab, tahan imbang Australia, nggak masalah buat gua. Tuh, bijak tuh dia tuh. Kalau lu gimana? Kenapa dia harus dia yang bijak? Emang gua nggak bijak. Iya, lu makanya argumen dulu. Ya gua argumen dulu kayak gini. Benar kata Nanur dari tadi. Kamja. Gini, Indra Syafri anti pemain diaspora. ya sebenarnya nggak apa-apa sih bagi gua. Apalagi kan di sini kan namanya golongan usia itu kan emang harusnya kan meningkatkan lah. Gitu kita nggak harus apa-apa tuh kita bebanin ke pemain luar, apa-apa pemain Itu luar. dia, apa-apa itu dulu. dia. Kita matengin aja. Kayak siapa tahu nanti ada the next Dimas Derajat, the next Boa Salosa, the next siapa lagi tengah yang bagus ada lagi. Maksudnya kayak Firman Utina. Ya Firman Utina kan apa salahnya gitu. Mario. Masa kalau misalkan kita sebenarnya gimana ya? Gue jelasin ya. Ya seenggaknya kita bisa matengin dari
suku kita sendiri lah. Itu dia. Iya, jangan masuk timnas jalur bule gitu maksud gua. Apa Jangan salah? semuanya juga ya. Nah, Jangan apa kebanyakan iya, juga. apa salahnya kita matengin Pemain yang tumbuh besar di Indonesia gitu Nah, ya, bukan itu. suku. Kalau suku karena Pak Sen juga patinama. iya, ya itu suku lah. Suku apa? Tanah kelahiran Iya, Indonesia iya. gitu. Kan seenggaknya kita juga join ikut juga kan. Pemain muda banyak kok yang bagus di Indonesia. Setuju. Yang dipanggil, yang kesorot aja bule-bule gitu maksud gue yang sayangin. Jadi ya nggak apa-apa lah tetap mainin apa? Ya istilahnya kalau orang bilang lokal pride buat kelompok umur ya Ya nggak apa-apa lah. bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja. Ya karena kalau udah di timnas menurut gua udah nggak ada lokal pride apa-apa. Fuck lah anjing buat gua. Ya udah yang main pakai baju Indonesia itu orang Indonesia selesai. Nah. Siapa aja yang main mau ya kalau dia keturunan ya dia memang nggak seberuntung kita yang lahir di Indonesia kan simpel itu. Kalau memang yang pemain keturunan dengan stereotip dibedakan, dia juga kan nggak milih dia lahir di mana, tapi dia bisa milih dia mau main di mana kan gitu. Justru yang bilang anti diaspora yang otak-otak Itu. Iya. Nah itu kayak ibaratnya kita mau sepak bola kita maju, tapi di situ masih ada perpecahan. Mana otaknya? Mana otak ya? Di mana otak? Cari dulu. Kita bersatu dulu baru maju. Jangan dua kepala main maju-maju aja. 100 juga nggak akan nyentuh, gue yakin. Kocak kalau gitu ya. Kocak. Padahal kesempatan buat Piala Dunia ini udah Di depan mata terbuka ini. lebar di depan Ngapain mata. dipecahin udah kita Masa fokus perkara satu begituan aja. doang. Iya. Kocak ya. Kocak ngapain? Kasih kocak. Iya. Makanya yang penting kalau mau lolos ganti striker. Ganti striker ya. Kalau dari lu gimana, Nol? Menanggapi kelompok umur sebagai tempat tadi ajang pembinaan pemain. Jadi kan ya kita bisa bilang program diaspora yang kemarin banyak dilakukan oleh PSSI kan sebenarnya salah satu cara instan nih, cara instan buat ningkatin prestasi timnas. Ya tapi kan harus ada program jangka panjangnya juga dong, buat apa? Ya pemain-pemain yang tadi dibilang tanah kelahirannya Indonesia asli. Ya. Nah itu menurut lu gimana? Di kelompok umur dijadikan sebagai tempat pembinaan khusus pemain-pemain bukan khusus ya tempat pembinaan pemain lokal lah, pemain Indonesia lah. Justru gua kalau ngeliatnya tuh bukan di timnas kelompok umurnya sih, tapi di kompetisinya. Di kompetisi Sekarang justru. kompetisi kelompok umur apa sih yang PSSI atau PT LIB selenggarain? EPA sama Suratin kan? EPA sama Suratin bener. Masih kerocol lah ya. Masih ya elah. EPA aja yang 18 tim masih dibagi 3 grup kan. Maksudnya lu 1 tahun nih main paling banter lah 12 kali. Tim yang nggak lolos Ya, ya. namanya pemain muda kan butuh jam terbang kan. Iya. Ya mau nyari dari mana kalau turnamennya nggak ada. Bener. Harusnya sih ya turnamennya dulu sih yang diperbaikin sih buat kelompok umur sih kalau Turnamennya dulu. Nyari platformnya dulu ya platformnya untuk dulu. terbang. Ya. Jadi kalau kelompok umurnya nggak perlu harus dari pemain lokal aja gitu. Ya siapa aja yang pantas mah panggil sih. Walaupun di kelompok umur Walaupun di sekalipun. kelompok umur. Karena itu udah menyangkut tim nasional ya. Tim nasional. Udah bawa nama negara. Sekarang kalau turnamennya aja nggak bagus atau kurang mumpuni lah, ya pelatih kelompok umur juga bingung nyari pemainnya gimana. Toh sekarang juga sistemnya seleksi juga kan, nggak bisa langsung ngambil ya karena itu turnamennya nggak ada. Bukan orang dalam lagi ya sekarang ya. Mana dulu orang dalam deh. Nggak ada yang ngomong. Iya tapi kompetisi kelompok umur gue setuju. Kompetisi kelompok umur harus ada ya dulu. EPA sama Suratin tuh ada. Ya cuman Cuma nggak banyak karena dia formatnya turnamen bukan liga. Dan hype-nya mungkin Gitu. kurang. Kayak di Jepang Jepang tuh liga antar SMA tuh Mahasiswanya juga gila iya, dia. liga antar mahasiswa, liga antar SMA itu ituan banget lah. sebenarnya tuh Kompetitif banget. harusnya tuh peran di Asprof PSSI Asprofnya sih yang harus bikin turnamen yang benar-benar satu musim full main sih menurut gua sih. Salah Oh, pemerintah. itu kalau kayak gitu apa independen ya Independen. dari Asprof. Dari Asprof pilihan PSSI kan? Enggak, jadi kalau Asprof tuh ya member dia lagi yang milih. Lah dari bawah ke bawah. Aduh. Iya, makanya Dananya? kalau dana tahun ini tuh setiap Asprof tuh dikasih 500 juta sama PSSI seharusnya mah cukup lah buat ngadain kompetisi internal. Ntar mungkin juaranya diadu ke nasional oke lah kayak gitu sih. Iya sih benar. Karena sepak bola di daerah-daerah yang mungkin klubnya kurang terkenal tuh sebenarnya atmosfernya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kasih tahu. Nul. Contoh di mana Nul? Di daerah gua wah rivalitasnya parah. Sepak itu separah.
Ada namanya Persibas Banyumas kalau Persibas kalian Banyumas. mau tahu mah. Persibas Banyumas. Gimana ceritain dikit Persibas Banyumas nih. Daerah ya ibaratnya daerah kecil lah. Daerah klubnya juga ya orang ada yang tahu juga bagus ya. Bagus ya, walaupun klub kecil ya, walaupun Liga 3 juga sebenarnya riskan banget sih. Dia satu tim setahun main bisa cuma 3-4 kali doang. Karena Ya itu jadwal kompetisi, sistem kompetisinya yang buruk. 3-4 kali dong. Iya. Karena apa tuh setengah kompetisi apa gimana? Iya, setengah kompetisi. Setengah kompetisi ya. Sistemnya berarti balik lagi Sistemnya. dibenahin. Ya balik lagi emang finansialnya belum mumpuni juga sih klub-klubnya. Di samping itu. Ya itu contoh kecil lah. Dari sekian banyak problema yang ada di negeri ini terkhusus buat pembinaan pemain muda ya. Pemain lokal. Oke, kita cukupin aja dulu perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Cukup seru ya perbincangan kali ini. Seru. Gua minta pesen nih sekali lagi buat seluruh warga negara Indonesia, warga negara asing juga nggak apa-apa dah. Yang dukung tim nasional Indonesia, lu jangan terpecah belah. Sekali lagi satu tujuan kita sama buat Indonesia. Nggak ada local pride, nggak ada pemain naturalisasi, nggak ada pelatih anti diaspora segala macem. Tujuan kita satu, Indonesia prestasinya meningkat, masuk Piala Dunia, jadi juara. Sesimpel itu doang. Amin. Oke, jadi jangan terpecah belah ya. Jangan kemakan, jangan FOMO. Jangan FOMO bener dah. Dan kebanyakan ikutin tren-tren buruk sosial media. Oke, tetap bersama kami, tetap nantikan episode-episode selanjutnya di Obrol Bola Anak Rental. Ngobrol santai, bahas bola.